Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau, Angel menyapa ruang dengar Anda kembali di informasi pukul 11 di menit ke-11 juga ya. Dan seperti biasa di Jumat Berkah kali ini kita ada program obsesi obrolan seputar Sakofa Islam. Dan alhamdulillah kita juga sudah menghadirkan narasumber yakni Ustazah Ummul Nailiyah ya. Kalau begitu kita sapa dulu rekan Rau. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya tentunya ya rekan Rau, Angel dan juga Ustazah berharap dimanapun rekan Rau berada yang sedang mendengarkan kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustazah, kita mau membahas apa ini di siang hari ini, Ustazah? Siang ini kita akan membahas topik yang lagi viral nih ya, Mbak Angel, terkait dengan child free. Child free apakah bagian dari agenda depopulasi? Oke. Ya, karena kita akan membahas tentang child free ya, apakah bagian dari agenda depopulasi ya. Kita ketahui ini lagi viral ya. Iya betul. Banyak orang tua yang memilih untuk tidak memiliki anak. Iya benar Mbak Angel. Oke, kalau begitu kita bahas bersama ini ya rekan Rau, dan rekan Rau bisa kita simak bersama kepada Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta yang utama adalah nikmat iman ya dalam Islam, sehingga kita masih terus diberikan oleh Allah untuk kemudahan dan juga kelapangan ya dalam melaksanakan perintahnya, dan juga begitu juga kita berharap Allah memberikan kita kemudahan di dalam meninggalkan larangannya. Serta tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serta tak lupa kita mendoakan keluarga beliau, para sahabat gitu ya, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang ditempuh ataupun yang mengikuti Rasulullah SAW jalan dakwah, sehingga juga gitu ya kepada seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini, dan juga seluruhnya lah gitu ya, al-ahya'i minhum wal amwat gitu, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat obsesi, pada siang hari ini seperti tadi yang sudah ditanya Mbak Angel gitu ya, bahwa untuk siang hari ini kita akan membahas satu topik yang ini memang sedang viral gitu, walaupun memang ini bukan sesuatu yang baru, artinya baru viralnya baru minggu ini gitu, bukan gitu ya, tetapi juga sudah pernah beberapa kali ini muncul gitu ya ke permukaan dan menjadi pembahasan maupun perbincangan di kalangan beberapa kelompok gitu. Nah, wabil khusus kita lihat ini sangat banyak sekali gitu ya Mbak Angel dan sahabat obsesi, itu di kalangan para influencer kan gitu ya, influencer, kemudian juga para public figure seperti para artis seperti itu. Nah, tentu ini harus juga kita ketahui gitu ya, karena yang namanya ide atau yang namanya sebuah pemikiran atau pemahaman, kalau ini kita tidak peka terhadap perkembangan ide yang seperti ini, ya tentu kita nanti akan lebih cenderung menjadi korban-korbannya kan gitu ya. Nah, terikut tetapi tidak tahu itu apakah sesuai kan gitu ya dengan ajaran Islam. Tentu kita berbicara perspektif Islam karena kita adalah muslim kan gitu. Nah, jadi ini yang akan kita lihat gitu ya, bagaimana Islam nantinya melihat apakah child free ini sesuai dengan ajaran Islam atau ternyata bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, baik,
Untuk memulainya kita coba mulai gitu ya dari data yang dikeluarkan oleh BPS Indonesia sendiri yang merilis di dalam laporan periode 2023 terkait dengan kasus child free ini gitu ya. Dan ternyata BPS melakukan survei kepada kelompok perempuan dan menemukan bahwa terdapat sekitar 71.000 perempuan yang berusia produktif gitu ya, 15 hingga 49 tahun ternyata tidak ingin lagi memiliki anak. Nah, ini sangat disayangkan gitu ya, karena usianya masih produktif gitu. Nah, angka child free pada perempuan di Indonesia terpantau meningkat dalam 4 tahun terakhir. Berarti ini di masa pandemi ya, begitu ya, pandemi berarti. Nah, meski dikatakan prevalensinya itu sempat menurun di awal pandemi COVID-19, yakni pada angka 6,3 hingga 6,5 gitu ya. Tetapi tren ini kembali menanjak di tahun-tahun pasca pandemi. Nah, maka BPS menilai bahwa kebijakan work from home itu tampaknya ini bersinggungan langsung gitu ya dengan keputusan perempuan memilih child free. Jadi kita ketahui ketika masa pandemi COVID itu kan memang kita terkurung di rumah kan gitu ya. Semua itu dilakukan dari rumah gitu ya, work from home gitu, semua pekerjaan dari rumah gitu. Sehingga ini menurut data BPS itu menjadi salah satu hal yang bersinggungan langsung dengan keputusan gitu ya, atau keinginan kaum perempuan itu untuk memilih child free. Nah, keputusan atau tepatnya pilihan untuk program child free yang meningkat di kalangan perempuan tadi ya, khususnya kita katakan di Indonesia, tentu saja kalau kita bicara apakah ini muncul tiba-tiba tanpa alasan, tentu tidak kan gitu ya. Tentu ada faktor tertentu dan juga faktor mendasar dan faktor-faktor lainnya kan gitu ya, faktor-faktor cabang lainnya yang mempengaruhi mengapa gitu ya child free ini seperti sedang digandrungi kan gitu, sedang digandrungi dan diminati oleh beberapa kelompok. Meskipun memang kalau kita tanya orang, kamu pengen nggak punya anak, nggak semua orang nggak pengen punya anak kan gitu ya, tetapi ternyata ini ada salah satu pilihan gitu ya yang dianggap lumrah ketika kita mengatakan aku ingin child free kan gitu ya. Ini nanti menjadi sesuatu yang bisa jadi kan seperti misalnya pergaulan bebas, ini menjadi sesuatu yang akhirnya dianggap pilihan yang biasa aja gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya dengan memilih kalau ada pasangan yang misalnya memilih untuk child free gitu ya, atau misalnya belum menikah pun dia sudah berpikir aku mau child free gitu, pasangannya aja belum ada tapi sudah memikir kalau memutuskan kalau dia mau child free gitu ya. Nah gitu, ini kan sangat kita lihat memang sesuatu yang aneh begitulah. Nah baik, tentu kita dudukkan dulu pertama tentang definisinya ya, atau arti dari child free itu, sehingga kita tahu child itu kan anak ya, free bebas gitu, atau no lah gitu. Jadi child free itu bebas anak gitu, jadi area bebas anak, jadi nggak boleh ada anak-anak. Nah gitu ya. Maka menurut Wikipedia, child free itu adalah sebuah keputusan atau pilihan. Kalau dikatakan keputusan dan pilihan, berarti ini kan dilakukan bukan tanpa kesadaran, kan gitu ya. Berarti di sini ada kesadaran, ada pemikiran, ada pemahaman, kan gitu ya. Nah, untuk tidak memiliki anak dalam hidupnya, baik itu anak kandung, anak tiri maupun anak angkat. Jadi yang judulnya anak-anakan kan gitu ya, dia tidak mau apapun judulnya, anak angkat, anak kandung, anak tiri, dia tidak mau. Artinya dia tidak mau anak manusia kan gitu ya. Nah kemudian child free dapat dianut oleh seorang lajang yang kemudian memutuskan tadi tidak menikah kan gitu ya. Tidak menikah, atau dapat juga dianut oleh pasangan yang sudah menikah tapi hanya ingin menikmati hubungan pernikahan itu berdua saja tanpa anak. You and I are always kan gitu ya, forever gitu. Jadi nggak boleh ada child yang hadir di tengah-tengah hubungan mereka gitu. Nah kemudian menurut Wikipedia, pandangan child free ternyata banyak dianut oleh perempuan yang belum menikah. Ini datanya sekitar 82,5% ya dari Wikipedia. Nah lalu kita akan bertanya-tanya tentunya, dari mana ini child free itu dimulai kan gitu ya, atau muncul. Apakah ini munculnya di Indonesia? Karena kan tadi kita membahas data BPS yang begitu tinggi kan gitu ya. Tentu di satu sisi kita juga tidak, maksudnya gini,
kita juga tidak menelan gitu ya data BPS itu mentah-mentah kan gitu ya, karena kalau kita katakan data BPS itu kita mentah-mentah berarti kan ini sangat sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Kan datanya tinggi sekali gitu. Betulkah memang perempuan Indonesia itu angkanya itu segitu tinggi, tidak lagi ingin memiliki anak kan gitu. Nah makanya coba kita dudukkan dulu kan gitu ya, nanti kita mix and match kan nanti dengan data BPS itu gitu. Nah Chatvi ternyata ini adalah suatu ide yang muncul belakangan ini, artinya di akhir abad ke-20, yang memang ini munculnya pertama kali itu dari negara-negara kapitalis global atau negara-negara barat seperti AS, Prancis, Inggris dan sebagainya. Artinya kalau kita lihat ini kan adalah kategori negara-negara maju kan gitu ya, negara-negara maju yang memang kalau kita lihat aktivitas kehidupan mereka itu aktivitas yang mayoritas itu adalah mengejar materi duniawi kan gitu. Nah maka apa sih alasan mereka untuk mengangkat ide Chatvi ini kan gitu ya, atau memutuskan kalau mereka itu tadi pengen mau menikah gitu tapi tidak pengen punya anak kan gitu ya. Dan ternyata alasan dari masyarakat tadi barat itu memilih untuk Chatvi itu bermacam-macam kan, karena tadi ya faktor mempengaruhi orang untuk memilih atau memutuskan Chatvi itu tentu tidak satu kan gitu ya. Nah maka beberapa faktor diantaranya itu adalah yang pertama ya karena tadi itu kita katakan masyarakat barat adalah masyarakat yang memang sangat hedonis kan gitu ya, kemudian juga materialistik kan gitu ya, jadi ya sangat duniawi sekali gitu. Maka mereka itu kehidupannya kan yang lebih menonjol itu adalah karir kan gitu ya, karir gitu. Sehingga ketika mereka bekerja tentu yang diutamakan itu adalah mengejar karir. Jadi kalau karir yang dikejar tentu dengan adanya hal kan gitu ya yang bisa dianggap menghambat karirnya seperti tadi lahirnya anak, tentu ini akan membuat seorang perempuan atau misalnya seorang laki-laki sekalipun terganggu kan gitu ya dengan target-target yang sudah dia buat untuk mengejar karirnya gitu. Namanya kalau kita fokus sesuatu ada yang mengganggu, tentu kan kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menghadirkan pengganggu-pengganggu itu kan gitu ya. Jadi kalau anak dianggap sebagai salah satu tadi yang mengganggu karir, tentu ini adalah hal yang memang mereka harus singkirkan kan gitu. Nah kedua alasannya apa selain tadi mengejar karir, yaitu kecemasan finansial. Ya tadi kan semakin terus kita bekerja tuntutan hidup semakin tinggi kan gitu ya, godaan barang-barang produksi semakin meningkat kan gitu, want-nya itu unlimited tanpa batas gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan atau needs kita itu kan nggak banyak kan gitu ya, tapi tadi kalau kita terus bekerja, kita punya uang, bahkan terus meningkat pendapatan kita pasti akan tergoda dengan yang namanya keinginan-keinginan. Nah kalau dirasa uang yang masuk gitu ya ke kita dengan segala tuntutan hidup itu kita merasa tidak cukup untuk diri kita saja pun atau dengan pasangan kita, lalu tentu ini akan memunculkan ketakutan muncul lagi orang ketiga yaitu anak kan gitu ya. Berdua saja kami nggak cukup gitu, bagaimana nanti kalau lahir lagi anak-anak kan gitu ya, susunya aja udah berapa, popoknya berapa, kemudian nanti kalau dia sudah sekolah bagaimana dengan pendidikannya kan gitu. Sehingga ini menjadi mimpi buruk gitu bagi pasangan tadi kalau mereka harus punya anak. Maka diputuskanlah oleh keduanya untuk Chatvi kan gitu. Dan kemudian faktor ketiga itu adalah sulit menemukan pasangan yang cocok, karena kan tadi di awal saja mereka sebelum menikah sudah memutuskan bahwa mereka akan Chatvi gitu, karena memang realitas di lapangan itu kita akui gitu, bahwa memang ada yang namanya pasangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka kan gitu ya. Banyak kegagalan gitu yang disaksikan oleh mata, yang diihsas gitu ya. Tetapi kan kalau kita tarik misalnya dari segi keimanan kita berbicara, tentu fakta itu tidak boleh kita jadikan sebagai sumber hukum kan gitu. Memang betul gitu, ada rumah tangga yang tidak langgeng, ada rumah tangga yang cekcok, ada rumah tangga bahkan yang menyeramkan begitu. Tapi kan itu
tidak menjadi landasan gitu ya, bahwa yang namanya pernikahan itu atau semua pasangan itu rusak gitu kan, nggak boleh gitu ya kita jadikan itu sebagai hukum ataupun landasan. Berarti kan kita sedang mengeneralisasi segala hal kan gitu, padahal itu nggak boleh gitu ya. Nah kemudian khawatir tidak mampu tadi mendidik anak ya, jadi kemampuan orang tua terhadap mendidik anak-anak itu pun adalah sesuatu yang menjadi hambatan bagi orang-orang yang tadi memilih untuk child free, karena mereka merasa mereka tidak mampu gitu ya untuk memberikan pendidikannya, karena mereka mengatakan itu sangat berat ya, karena yang dididik itu adalah manusia. Ya tentu kalau berat kan Allah tidak menyuruh kita menikah toh kan gitu ya. Kalau ternyata manusia itu nggak mampu gitu, tapi karena memang manusia itu mampu, makanya Allah memberikan kemampuan kan gitu ya untuk kita menikah dan juga memiliki keturunan begitu. Jadi itulah ya tadi kalau kita lihat bagaimana ataupun apa sebenarnya child free itu dan dari mana datangnya gitu. Sehingga kita lihat bahwa ide child free ini yang pertama itu bukanlah berasal dari ide Islam, tapi tadi ya dari barat, munculnya di barat ya dari kapitalis, dan kemudian ini karena lebih kepada dasar-dasar materialistis kan gitu ya, dan hedonisme dan juga kehidupan duniawi yang mereka tidak ingin punya beban kan gitu ya, kecuali hanya dengan apa yang mereka kejar, karirnya seperti tadi dan juga keuangannya masing-masing. Sehingga kita lihat tentu nanti kalau kita bahas dari perspektif Islam kita akan lihat kan gitu ya konsep rezeki kan gitu ya dalam Islam, kemudian ibadah atau pahala bagi seorang perempuan atau ibu ketika dia memiliki anak kan gitu. Tentu ini kalau kita pasang tadi pola pikir barat dengan apa yang disampaikan dalam Islam, ini pasti jelas-jelas bertentangan sekali gitu ya. Sehingga ya kalau bagi pasangan yang memilih child free, sesungguhnya mereka itu memang harus dibina lah kan gitu ya, dibina lagi lah keimanannya gitu, karena tidak mungkin Allah membebankan kita sesuatu tanpa kita mampu untuk melakukannya kan gitu. Ujian saja begitu kan, Allah tidak akan menguji hambanya di luar atau di luar batas kemampuan kita. Ya kalau kita sekolah kan juga kita dikasih soal, nggak mungkin guru itu ngasih soal gaib kan gitu ya. Yang dipelajari apa, yang diujiankan apa gitu, nggak mungkin kan gitu ya. Tapi tentu soalnya adalah soal-soal yang memang kita sudah tahu gambarannya dan bisa menjawabnya gitu. Seperti itu Mbak Angel gitu ya. Jadi inilah kita lihat ya pertama itu bagaimana apa sih child free itu dan dari mana asalnya. Nah mungkin nanti kita akan lanjut kembali ya bagaimana pandangan Islam terkait dengan child free ini. Seterusnya kan kita harus tahu gitu ya bagaimana kedudukan child free ini jika memakai kacamata Islam. Nah tapi sebelum kita bahas itu, kita kan sesuai dengan judul tadi ya Mbak Angel ya, bahwa ini ada nggak ini kaitannya dengan agenda depopulasi kan gitu ya. Baru nanti kita akan melihat bagaimana Islam mendudukkan terkait dengan populasi kan gitu. Nah jadi kalau kita bicara depopulasi kemudian kita kaitkan dengan child free. Nah tadi kan kita katakan bahwa ide child free ini adalah ide yang memang munculnya itu dari barat kan gitu ya, yang tadi mereka itu hanya mengejar materi duniawi kan gitu ya. Sehingga memang kita lihat bahwa kalau sebelumnya kan gitu ya memang barat itu kan sangat gencar sekali mengkampanyekan bagaimana kerusakan bumi dan sesaknya bumi ini nanti kalau terjadi bonus-bonus demografi kan gitu ya. Sehingga setiap negara yang dilihat potensi perkembangan populasinya itu sangat tinggi, itu dianjurkan untuk mengikuti program-program tadi depopulasi kan gitu ya, atau mengurangi jumlah penduduk yang mereka hitung-hitung itu melampaui batas hitung-hitungan mereka kan gitu ya. Nah padahal ya namanya bumi Allah ya terserah Allah kan gitu ya. Allah tentu lebih tahu berapa jumlah penduduk manusia yang akan dia ciptakan di bumi ini, apakah memang bumi akan sesak kan gitu ya atau tidak, ya Allah tentu lebih tahu gitu ya, dibandingkan dengan tadi apalagi pakai pola pikirnya adalah pola pikir barat gitu ya. Nah
Sehingga memang kita lihat lalu siapa yang melakukan ini kan gitu ya, tentu mereka adalah para pemilik modal global kan gitu ya, kapitalis yang memang mereka itu punya jiwa serakah gitu. Makanya kenapa dikatakan bahwa mereka orang-orang kaya yang ada di dunia ini kan jumlahnya itu hanya 1% gitu ya dari seluruh jumlah penduduk manusia yang ada di bumi ini. Jadi yang menikmati dunia ini, kekayaan dunia ini hanyalah segelintir orang, yaitu yang 1% tadi gitu. Kenapa? Karena memang mereka punya modal, mereka bisa melakukan eksploitasi kan gitu ya, dan mereka juga melakukan intervensi. Dan dengan itulah mereka bisa menanamkan berbagai macam investasi kan gitu. Orang-orang yang memiliki modal ini, atau dalam bahasanya itu ada kapitalis global, itu tidak ingin kan gitu ya bertambah terus jumlah manusia itu, karena di satu sisi selain mereka merasa repot, tentu juga merasa saingan-saingan berikutnya akan muncul kan gitu ya. Makanya mereka itu kan memiliki jiwa yang serakah, harus mereka yang menguasai dunia ini, nggak boleh ada orang lain gitu. Nah, kurang lebih kayak Firaun lah dulu ya. Kalau Firaun itu kan nggak boleh ada laki-laki lahir kan gitu ya, karena dia merasa setiap anak laki-laki yang lahir berpotensi akan menggeser kekuasaannya. Nah begitu. Jadi pola pikir kami itu begitu juga gitu. Karena kalau semakin banyak nanti anak-anak yang lahir kan gitu ya, berpotensi untuk menggeser kerajaan-kerajaan ataupun kekuasaan-kekuasaan mereka. Maka tadi muncullah istilah depopulasi tadi. Nah, kalau kita lihat Child Free ini berjalan kan gitu ya, kemudian nanti dihembuskan, diagendakan, kemudian dikampanyekan besar-besaran ke wilayah-wilayah yang tadinya tidak berhasil dengan program pengurangan jumlah penduduk. Katakanlah misalnya kita di Indonesia kan masih termasuk negara yang tingkat kelahirannya itu tinggi kan gitu ya, tinggi gitu. Walaupun sudah dulu ada program 2 anak lebih baik kan gitu ya, atau program KB, tapi kan memang program KB juga tidak semua orang mau kan gitu ya, untuk membatasi jumlah kelahiran. Ditambah lagi kan memang secara hukum Islam membatasi jumlah kelahiran kan itu bukan hak kita kan gitu ya. Kita hanya boleh menggunakan program keluarga berencana untuk mengatur jarak kelahiran kan gitu ya, bukan untuk membatasi jumlah. Nah, karena kan kalau kita bicara jumlah tadi kan hanya Allah yang mengetahui gitu. Banyak orang misalnya pakai program KB suami istri sudah pakai alat ini itu jebol kan gitu ya. Artinya ya nah gitu, karena Allah yang maha kuasa kan gitu. Jadi ini dianggap memang kalau kita lihat tidak berhasil kan gitu ya. Makanya sekarang itu ide-ide yang memang sejalan dengan program-program yang mereka ingin mengurangi angka-angka penduduk di dunia kan gitu, secara halus, secara pelan-pelan itu, dengan kembali menggaungkan satu ide baru dengan Child Free ini, maka ini kan bisa memang menjadi jalan untuk mengantarkan kepada depopulasi tadi. Bayangkan nih Mbak Angel, kalau 10-15 tahun ke depan terus masyarakat kita memutuskan untuk ikut Child Free kan gitu ya, kita bisa melihat nanti orang-orang di Indonesia, atau katakanlah misalnya kita di Sidimpuan ini banyak pasangan yang memilih Child Free, mungkin yang ada di Indonesia kan adalah tua-tua renta, ya kan, kata lagi anak-anak, nah kan gitu, nggak ada anak muda, nggak ada anak-anak mungil-mungil kecil-kecil ke sekolah TK bakalan tutup kan gitu ya, lama-lama SD pun tutup gitu, yang ada panti jompo, iya betul, menjamur di mana-mana kan gitu. Nah, kenapa? Karena tadi tidak mau punya anak. Dan ini kan yang terjadi di negara-negara maju ya, kayak Jepang kan gitu ya, Australia, di sebagian negara bagian Australia, termasuk juga Amerika. Kenapa Amerika itu kayak Kanada juga mengajak orang-orang untuk jadi imigran gitu ya ke Kanada, karena memang mereka membutuhkan banyak populasi, karena program depopulasi itu ternyata di negara-negara barat itu berhasil gitu ya, sehingga mereka itu betul-betul kekurangan saat ini jumlah penduduk yang mereka sudah bingung gitu bagaimana cara memenuhinya. Dan ternyata mereka kalkulasi lagi gitu ya, ternyata ada hubungan mempertahankan peradaban kan gitu ya, mempertahankan pemikiran, bahkan mempertahankan wilayah itu ternyata sejalan ataupun berbanding lurus dengan
jumlah penduduk gitu. Semakin sedikit jumlah penduduknya, maka semakin semakin mudah suatu negara itu hilang. Pastikan gitu ya, karena nggak ada penerus pelanjutnya. Kalau semuanya nenek-nenek di negara itu, siapa yang akan menjadi pemimpin masa depannya? Ya kan, semuanya pakai tongkat ke kantor, ke istana pemerintahan. Ya, artinya orang negara yang ingin menguasainya pun tinggal kan semuanya nenek-nenek kan gitu. Bagaimana mereka perlawanannya gitu ya, sehingga dikalkulasi, dan ternyata kan memang jumlah bonus demografi itu ternyata secara politik itu sangat menguntungkan gitu. Nah makanya tadi kalau ini kan kita lihat, tentu ini adalah suatu yang tidak diinginkan oleh Barat, wabil khusus kepada negeri-negeri Muslim. Apalagi tadi Barat itu kan selain tadi mereka memang jumlah penduduk yang semakin terus berkurang kan gitu ya, karena banyak faktor memang sebenarnya gitu ya, bisa karena memang angka tadi kelahirannya itu menurun drastis, kemudian terjadi migrasi karena konflik atau perang kan gitu ya, konflik perbatasan ya, Amerika misalnya kayak Meksiko dengan negara tetangganya itu kan juga terjadi konflik ya, banyak yang pindah tanpa administrasi dan sebagainya gitu ya, dan akhirnya kan orang meninggalkan wilayah konflik kan gitu. Itu juga kan berarti di sana itu akan terjadi penurunan populasi kan gitu ya. Kemudian juga kalau dari segi keyakinan gitu ya, banyak kan orang-orang Eropa atau Barat itu yang tadinya mereka bukan Muslim atau mereka itu memilih ateis, agnostik kan gitu ya, ternyata sekarang itu mereka itu memilih, apalagi di pandemi dan bahkan selama setahun itu genosida Palestina itu ternyata memunculkan masyarakat Barat itu berbondong-bondong masuk Islam gitu. Sehingga tadi populasi umat Islam tadi selain dari angka kelahirannya yang tinggi, termasuk juga yang converted itu kan gitu ya, yang mereka itu mu'alaf atau memilih masuk Islam. Nah maka kan dari segi tadi jumlah populasi kan Barat tidak menginginkan hal ini. Tentu mereka terus berupaya bagaimana agar populasi umat Islam itu terus menerus berkurang kan gitu ya, karena tadi populasi itu adalah salah satu potensi untuk mempertahankan peradaban. Tentu dengan mereka tahu gitu ya bahwa Islam itu suatu saat nanti akan menjadi rival mereka kan gitu ya, atau tantangan gitu bagi mereka untuk menemukan suatu kekuatan yang berimbang kan gitu ya dengan mereka itu. Maka ini jangan sampai terjadi, sehingga segala hal harus mereka lakukan kan gitu ya. Iya gitu. Makanya agen-agennya itu kan banyak ya, artinya yang mengkampanyekan child free kan itu agen pemikiran kan gitu ya, seperti itu. Baik itu misalnya dengan segala cara, sadar tidak sadar kan gitu ya, akan termakan ide-ide mereka itu, sehingga kaum muslimin nanti tadi kalau termakan dengan ide child free, maka kita akan betul-betul mengalami yang namanya depopulasi kan gitu ya, tanpa mereka harus menyuruh kita menggugurkan kandungan misalnya kan gitu ya. Selain itu nanti orang juga akan marak pergaulan bebas kan gitu, karena mereka menikah misalnya tidak ingin punya anak, atau ngapain menikah tadi kan gitu ya, karena nggak siap, nggak yakin dengan calon suami dengan calon istrinya, ya udah kumpul kebo aja. Bahkan di Indonesia pun kan kemarin berita itu ya, bahwa ternyata di Indonesia itu peningkatan kelompok kumpul kebo itu meningkat terus di Indonesia gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kumpul kebo meningkat, child free juga meningkat kan gitu ya, sehingga ya tadi tidak menutup kemungkinan kan gitu ya, peluang untuk depopulasi di Indonesia itu lama-lama bisa terwujudkan gitu ya. Maka kita jangan sampailah kan gitu ya. Makanya ini sesuatu yang memang kalau boleh saya katakan ini sangat berbahaya kan gitu ya, untuk kita ikutin gitu. Seharusnya sebagai muslimin kita harus menolaknya. Nah lalu dalam Islam bagaimana kan gitu ya. Tentu dalam Islam kita melihat pernikahan itu kan tujuannya adalah pertama untuk beribadah kepada Allah kan gitu ya, karena memang pernikahan itu dalam Islam itu dinilai sebagai setengah dari agama kan gitu ya, dan kita tinggal menyempurnakan setengahnya lagi. Dan kemudian prinsip dasar dari pernikahan itu adalah
untuk mendapatkan anak ataupun keturunan. Jadi al aslu minaz zawaji itu adalah prinsip dasar dari pernikahan itu adalah untuk memiliki anak dan keturunan. Berarti kan kalau tadi Cadfi itu memilih atau memutuskan tidak memiliki anak, bertentangan kan gitu ya dengan prinsip dasar pernikahan. Nah, betul gitu. Bahkan dalam Quran surah Al-Hud tadi, Quran surah Hud gitu ya. Kalau tadi yang mengatakan mereka takut secara finansial kan gitu ya. Dalam Quran surah Hud Allah sudah menjamin bahwa dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya kan gitu ya. Jadi setiap anak yang lahir sudah Allah jamin rezekinya. Jadi nggak usah takut semakin punya anak semakin menderita kan gitu ya. Karena di satu sisi anak juga adalah rezeki kan gitu ya. Dia lahir, dia bernyawa, dia bawa rezekinya masing-masing kan gitu. Makanya kan dalam Islam dikatakan bahwa rezeki itu minallah. Jadi kita harus yakin gitu. Dalam Quran surah An-Nahl juga Allah mengatakan bahwa dan Allah menjadikan bagimu pasangan, baik itu suami dan istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik gitu. Jadi Allah sudah jamin gitu ya kalau kita manusia, jangankan yang muslim kan gitu ya, yang kufur kepada Allah saja itu Allah kasih rezekinya gitu, apalagi yang beriman kan gitu ya. Tinggal kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah seperti itu. Nah, tentu ini berbeda ya sahabat obsesi dengan ketika mereka pasangan yang memang Allah tidak karuniakan keturunan, artinya sudah kode Allah. Ini bukan cadfi kan gitu ya. Atau misalnya menunda juga bukan cadfi kan. Menunda itu adalah memutuskan bersama kapan mereka harus punya momongan. Kalau cadfi tadi kan itu adalah sama sekali gitu, mereka nggak mau anak manusia. Makanya orang yang selfie itu juga kalau kita di barat itu nih Mbak, itu ada yang mereka tuh lebih suka memelihara hewan gitu daripada tadi memelihara manusia kan gitu ya. Nggak ada tadi anak angkat pun mereka nggak mau, anak tiri nggak mau kan gitu ya, apalagi anak kandung. Mereka lebih suka menghabiskan uang itu untuk binatang-binatang piaraan di rumah gitu ya kan. Kadang itu kan lebih mahal nih Mbak Angel kan, kalau pengeluaran untuk binatang-binatang yang kayak apa tuh herder misalnya kan gitu ya. Apa tuh kucing yang gemuk itu namanya? Kucing Angora. Ya, Angora itu kan itu biayanya lebih mahal kan gitu dibandingkan dengan kita menjaga ataupun mendidik manusia gitu. Tapi ya itulah ya, manusia itu kadang ya kalau akalnya nggak digunakan ya memang begitu gitu. Nah itu ya, apalagi keimanannya loss kan gitu ya. Nah itu ya sahabat obsesi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa memang child free itu yang pertama bukan ajaran Islam, tentu kita harus menolak kan gitu ya. Yang kedua itu tadi ini adalah berasal dari ide barat yang lama-lama kalau kita ikuti tadi bisa kita mengantarkan kepada tadi bahaya di populasi kan gitu. Dan oleh karena itu kita sebagai muslim itu wajib menolak kan gitu ya, kecuali tadi kalau dia hanya menunda atau misalnya dia atau mereka itu memang Allah belum kasih keturunan, maka tidak termasuk dikatakan sebagai child free. Jadi perhatikan, kan banyak orang yang memang ingin punya anak itu kemana-mana pun mau berobat asalkan Allah kasih gitu ya, saking pengennya punya anak gitu. Ini Allah kasih pulang punya anak tapi nggak maunya anak kucing, anak anjing gitu ya. Nah gitu yang Angel gitu mah ya, itulah ya fenomena memang iya faktanya begitulah begitu ya. Sehingga memang inilah kalau kita lihat ya dampak sosial ya, sosial di masyarakat itu ketika memang Islam itu jauh dari kita, kemudian Islam itu nggak diterapkan di tengah-tengah masyarakat kan gitu ya, nggak juga ditopang oleh suatu negara gitu. Tentu tadi negara-negara yang punya ideologi kuat gitu ya seperti Barat itu kan akan menghantam terus gitu, menghantam terus. Tadi sadar tidak sadar kita, sepakat tidak sepakat kita, maka itu akan menghantam kita terus gitu. Makanya kita harus peka lah gitu ya terhadap perkembangan ide-ide mutakhir, dan kemudian kita kaji berdasarkan ajaran Islam agar kita tidak terjebak kan gitu ya, dan tidak menjadi korban-korban ide-ide Barat yang notabene itu semuanya adalah untuk menghadang gitu ya, menghadang Islam itu kembali bangkit dan kemudian melemahkan keimanan kita dan membuat kita akhirnya kan lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak melakukan kemaksiatan yang tentunya maksiat itu imbalannya adalah dosa. Kalau sudah banyakkan dosa kan nanti
lama sekali transitnya kita di neraka kan gitu ya Mbak Angel ya gitu. Iya betul Mbak Angel.